Halo semua, selamat malam. Topik kita pada malam hari ini yaitu Pancasila sebagai dasar falsafah negara. Ya, kita akan coba masuk ke tugas daripada materi ini, yaitu saya akan coba membuat video kurang lebih 3 menit dengan materi yaitu penerapan Pancasila pada zaman Orde Baru. Ya. Bagaimana Pancasila diterapkan? Penerapan Pancasila diterapkan pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998. Ya. Kita akan melihat dulu apa tujuan daripada penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, di sini bertujuan untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen melalui tekad stabilitas politik. Namun dalam praktiknya Pancasila dijadikan alat pembenaran kekuasaan otoriter. Berfokus pada Pancasila sebagai dasar tunggal, penafsiran tunggal melalui P4, serta membatasi kebebasan berpendapat. Berikut adalah poin-poin penting penerapan Pancasila di era Orde Baru. Kita lihat visi utama, yaitu melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen untuk menciptakan stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Ini juga Pancasila sebagai dasar tunggal berdasarkan MPRS nomor 25/MPRS tahun 1966, di mana Pancasila ditetapkan sebagai satu-satunya asas atau ideologi tunggal bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Nah, pedoman penghayatan dan Pancasila P4, pemerintah meluncurkan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa sebagai kurikulum wajib dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang sering digunakan untuk menanamkan ideologi pemerintah. Penyimpangan dalam praktik. Meskipun tujuannya mengamalkan Pancasila, terjadi penyimpangan seperti pembatasan kebebasan pers, pelanggaran HAM, contohnya kasus Tanjung Priok, Marsina, dan dominasi kekuasaan di tangan eksekutif presiden. Nah, ini kita lihat pusat kekuasaan. Pancasila ditafsirkan sedemikian rupa untuk memperkuat kedudukan rezim Soeharto dan membatasi oposisi, menjadikan alat ideologi untuk menjaga stabilitas. Mungkin meskipun berhasil menciptakan stabilitas politik dan pembangunan ekonomi, penerapan Pancasila pada era ini cenderung bersifat indoktrinasi dan otoriter. Kita lanjut ya. Pancasila pada masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 itu ditegaskan sebagai dasar negara dan ideologi tunggal yang diterapkan secara murni dan konsekuen di bawah Presiden Soeharto. Pemerintah menggunakan Pancasila untuk menstabilkan politik dan pembangunan melalui indoktrinasi P4, yaitu pedoman penerapan Pancasila, namun seringkali menjadi alat kontrol otoriter. Ada beberapa poin-poin Pancasila pada Orde Baru, antara lain Pancasila sebagai asas tunggal atau semua partai politik organisasi massa diwajibkan menjadikan landasan tunggal. Selain itu juga P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Kebijakan utama berupa penataan P4 untuk menanamkan butir-butir Pancasila kepada masyarakat, pelajar maupun pegawai negeri.
Sakralisasi Pancasila, Pancasila dianggap sebagai doktrin yang keramat, tidak boleh diganggu-gugat, dan ditafsirkan secara tunggal oleh negara. Stabilitas politik, Pancasila dijadikan alat untuk membatasi ideologi atau komunalisme serta memperkuat kekuasaan eksekutif. Selain itu, penyerapan tidak sesuai. Dalam praktiknya, nilai-nilai Pancasila sering terabaikan karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang kita kenal dengan KKN ya, yang jauh daripada keadilan sosial. Ini berakhir pada tahun 1998 di mana Pancasila kemudian ditinjau ulang perannya agar tidak lagi menjadi alat kekuasaan. Terakhir, mengapa Orde Baru disebut sebagai Orde Pancasila? Ya, karena alasannya pada awal kepemimpinan Orde Baru disebut pula Saman Demokrasi Pancasila, karena diharapkan pada masa pemerintahan Orde Baru ini akan terbentuk suatu tatanan rakyat Indonesia yang mempraktikkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terciptanya negara Indonesia yang adil dan makmur. Demikian pembahasan saya tentang Pancasila pada zaman Orde Baru. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.